Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Bagaimana puasanya di hari pertama ini? Biasanya kalau puasa di hari pertama itu agak berat. Karena kita mengubah kebiasaan. Pagi biasanya kita sarapan, minum teh, atau ada gorengan. Hari ini kita harus mengubah kebiasaan lama kita. Biasanya di pagi hari kita agak mundur sahur di jam 4 pagi atau setengah 4 pagi. Kebiasaan itu biasanya agak memberatkan kalau merubah kebiasaan yang sudah dilakukan. Tapi itulah perjuangan awal kita sebagai umat Islam yang diwajibkan berpuasa. Puasa ini adalah benteng. Puasa ini adalah merupakan sebuah nilai yang akan mampu memperkokoh keimanan kalau kita laksanakan sebaik mungkin. Makanya puasa bisa menjadi sah kalau diawali pertama oleh niat. Niat itu biasanya kalau kita melaksanakan sehabis sholat tarawih, kita bersama-sama berniat untuk melaksanakan puasa untuk esok hari. Karena para ulama mengatakan bahwa salah satu persyaratan di dalam niat itu harus tabyitun niyah. Harus diinapkan niat itu. Supaya ketika manusia datang waktu sahur, dia sudah tidak harus lagi berniat selepas dia melaksanakan sahur. Karena kalau tanpa niat, maka itu menjadi tidak sah puasanya. Imam Syafi'i berkata, innama sihhatul a'mali binniyah. Ketika menerangkan hadis innamal a'malu binniyah itu, menurut Imam Syafi'i, innama sihhatul a'mali binniyah. Artinya, sahnya suatu perbuatan, sahnya suatu ibadah, itu harus dengan niat. Maka yang tadi sudah berniat, maka hari ini menjalankan puasa dengan sah karena diawali dengan niat. Lalu yang kedua, puasa menjadi sah kalau manusia itu tidak memasukkan makanan ataupun zat-zat yang serupa dengan makanan. Ataupun juga minuman. Kemana? Kepada jauf. Jauf itu artinya lobang. Lobang yang mana yang tidak boleh dimasuki oleh kita selama berpuasa, yaitu satu adalah lobang bibir, yang kedua dua lobang hidung, kemudian yang ketiga, yang keempat, kelima adalah dua lobang telinga, dan yang keenam, ketujuh adalah lobang kemaluan depan serta yang belakang. 7 itu tidak boleh dimasuki oleh yang bersifat ainiyah. Tidak boleh ada makanan atau yang serupa dengan makanan masuk ke dalam jauf yang tadi. Nah, itu puasa akan menjadi sah. Terus kemudian, apakah puasa tersebut diterima oleh Allah? Itulah yang kemudian diceritakan oleh Rasulullah dalam hadis kudusinya, bahwa Allah telah memberikan sebuah gambaran kepada kita. Kalau sahnya puasa diatur seperti yang tadi, tapi kalau puasa diterima menjadi kebaikan, diterima menjadi amal soleh, itu adalah dikembalikan kepada Allah. As-sawmu li wa ana ajzi bih. Bahwa puasa itu untukku dan aku yang akan membalasnya. Jadi yang tahu akan diterimanya puasa itu hanyalah Allah. Artinya kalau kita sudah punya niatan yang baik, ikhlas karena Allah, kemudian dilanjutkan kita menjaga supaya tidak ada masuk makanan ataupun serupa yang makanan ke dalam yang lubang yang 7 tadi, ditambah kemudian dengan bahwa niatan kita adalah ikhlas betul-betul karena Allah, maka insya Allah itu akan menjadi nilai kebaikan untuk kita semuanya sebagai puasa yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.